Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, tinggallah di dalam Kristus. Apakah kita udah tinggal di dalam Kristus? Ya, aku tahu bahwa orang Kristen pasti udah tinggal dalam Kristus. Tetapi perintah ini diberikan bagi kita supaya kita ingat, supaya kita terus waspada, mengingat untuk tetap tinggal dalam Kristus. Fokus kita sering berubah ya, seiring dengan kesibukan kita. Atau fokus kita bisa berubah karena keinginan kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita tidak lagi hidup di dalam Kristus. Tetapi kita justru tinggal dalam kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Iya, kita nggak sadar bahwa kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Kita jauh lebih mempercayai diri kita sendiri ketimbang kita mempercayai Tuhan. Atau kita lebih mengandalkan gembala kita, pemimpin rohani kita, sampai kita lupa bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus, bukan tinggal di dalam perkataan gembala atau pemimpin kita. Atau bisa juga kita sedang mengandalkan orang lain, baik itu orang tua, pasangan, partner bisnis, atau atasan kita. Kita merasa kita bisa mempercayai mereka yang akan menolong kita, yang akan membuat hidup kita lebih baik. Kenapa ya kita dikasih peringatan dan perintah untuk tetap tinggal dalam Kristus? Karena nanti saatnya akan datang di mana Yesus akan menyatakan dirinya ketika Yesus datang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali, kita beroleh keberanian untuk bertemu Yesus. Kita gak perlu merasa malu atau merasa takut, karena kita tahu bahwa Yesus adalah benar dan kita yang disebut anak-anak Allah tetap berbuat kebenaran. Besar banget kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita. Pernah sadar akan hal ini gak sih? Karena kita yang bukan siapa-siapa, kita gak punya apa-apa, tapi kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kalau dipikir, apakah ada alasan yang baik di dalam diri kita sehingga kita pantas disebut anak-anak Allah? Gak ada ya. Dan itu jadi bukti kasih Allah besar banget bagi kita. Sedangkan dunia ini tidak mengenal kita. Kenapa? Karena dunia ini juga gak kenal Allah kita. Jadi kita gak perlu heran
kalau kebenaran yang kita pegang, keyakinan yang kita percayai, dan harapan kita berbeda dengan dunia. Dunia nggak tahu hal-hal itu, dan dunia juga nggak mempercayai hal-hal itu. Kita sebagai anak-anak Allah, meskipun belum tahu bagaimana keadaan kita nanti ketika bersama dengan Yesus di surga, tapi ada sebuah clue nih bagi kita. Kalau Kristus akan menyatakan dirinya nanti dengan segala kemuliaan yang Ia miliki, maka kita akan diubahkan sama seperti keadaan Kristus nanti. Kita bisa melihat Kristus dalam kemuliaannya. Menarik ya? Karena banyak kan dari kita yang punya pertanyaan, Kristus itu seperti apa? Apakah kemuliaan Kristus itu dapat dilihat oleh kita? Tunggu waktunya. Kita akan bisa saksikan ketika Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaan kepada kita. Jadi, yuk kita setia sampai akhir. Kita setia karena kita tahu ada sebuah pribadi yang begitu mengasihi kita, jauh sebelum kita tahu artinya kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi tahu bahwa kami akan diubahkan memiliki kemuliaan seperti yang Engkau miliki. Kami diingatkan bahwa kami perlu untuk tetap tinggal dalam Kristus. Ampuni kalau fokus dan motivasi kami seringkali keliru, tidak murni, dan hanya mau untuk menguntungkan diri sendiri. Tuhan, kami buka hati kami supaya Roh Tuhan bekerja secara luar biasa. Kami ingin setia dengan melakukan apa yang menjadi kebenaran. Kami mau setia sampai kepada akhir hidup kami. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi dan hadir bersama dengan kami.